akan pertandingan pada malam hari ini untuk mampu setidaknya memenangkan pertandingan serta mencoba untuk melakukan tembakan ataupun juga menciptakan gol lebih banyak ke gawang Filipina dalam usaha mereka mengamankan langkah berikutnya, di mana pada pertandingan terakhir mereka harus berhadapan dengan tuan rumah Singapura. Mayor kali ini coba lepaskan tendangan langsung masuk yang masih membentur pemain Indonesia. Fiandi, Dimas yang dituju, ada Malis di sana. Agung Prasio lepaskan umpan kepada Muklis, baik sekali kita saksikan, terlepas Muklis, masih Muklis, tendangan langsung dan ganteng maksimal kita saksikan sebuah upaya dari Evan Dimas Darmono. Sebuah gol yang ganteng maksimal kita saksikan pemirsa di awal babak pertama ini. Ya, gol awal yang memang menjadi target tentunya dari timnas ya, di mana sebuah gol di menit-menit awal tentu akan lebih memudahkan para pemain untuk mengontrol irama permainan. Bisa disaksikan bagaimana sebuah trupas, ya, trupas yang menjadi senjata utama dalam membantai Kamboja kembali ditunjukkan melawan Filipina, finishing yang sangat baik dari Evan Dimas. Kita lihat bagaimana ia dengan begitu bersusah payah melakukan dribbling, baru kemudian melakukan finishing dengan kepala yang dingin. Gol pertama dari Evan Dimas di SEA Games 2015 ataupun gol kedua ternyata. Ya, kita saksikan sudah mengangkat bendera. Terjebak offside tadi. Masih kita lihat peluang dari Indonesia. Kapten kesebelasan Filipina berduel dengan Abdul. Terlepas bola kali ini ada Malis pada Fafayagalo. Kembali kepada Fafayagalo. Fafa baik sekali. Oh, masih bisa dibuang. Masih ada serangan dari para pemain Indonesia. Paulo Sitanggang kali ini. Zulfiandi, masih Zulfiandi, langsung kotak penalti. Oh, peluang lagi bagi Indonesia. Sayang sekali. Sebuah skema permainan penyerangan yang sudah ganteng maksimal, tidak mampu menghasilkan gol ketiga bagi Indonesia. Ya, dan pemikiran yang cerdas ya dari Zulfiandi pada saat lini pertahanan Filipina tentu mengira akan ada sebuah trupas. Ya. Ia memutuskan untuk syuting langsung. Sayang namun bola rebound yang dihasilkan dari save penjaga gawang Badelec tidak beredar ataupun tidak turun ke kaki Evan Dimas. Betul, Bung. Yang hampir saja tadi menciptakan hat-trick jika ia mendapatkan peluang tersebut untuk bisa menciptakan gol. Supporter dari Filipina tampaknya, Bu. Dan kita lihat pemain nomor 5 yaitu Julian Mariano Clarino. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana terlepas tadi bola tidak mampu dimanfaatkan oleh Evan Dimas Darmono. Ya, dan positioning Evan Dimas memang di pertandingan ini terfokus dalam usahanya untuk bisa mencetak gol bagi timnas. Ya. Ya, terlihat dari peluang yang baru saja terjadi. Evan Dimas justru berada tepat di depan mulut gawang dari Badelec ya. Ya. Memang ia pun dioptimalkan oleh Coach Aji Santoso agar membantu lini serang untuk bisa menciptakan gol sebanyak mungkin. Dari berkali-kali peluang yang lahir memang baru 2 gol yang tercipta. Namun serangan yang bervariatif terus-menerus menyulitkan para pemain Filipina di lini pertahanan mereka. Nurfiandani kerjasama tadi kita saksikan kembali kepada Nurfiandani, namun bola dari Muklis Hadi sepertinya dipotong tadi oleh salah seorang pemain Filipina. Ya, kapten kesebelasan. Inilah Muklis Hadi. Ada Malis kali ini. Coba hadapi bola. Samuyama tampaknya sudah ada di kotak penalti lawan. Ada Malis, langsung kotak penalti. Ya, oh, masih bisa dibuang. Samuyama coba mengecoh, kita saksikan. Samuyama tidak mampu keluar dari tekanan pemain Filipina yaitu O'Neal Dorimon.
tadi Bedelit. Cukup baik, kita lihat bagaimana duet center back dari Indonesia. Masih bisa dihalau. Dorongan tampaknya dilakukan terhadap Evan Dimas oleh Cheng. Pemain 17 Vincenzo Cheng. Kedua Amiruddin kali ini pada Hansa Muyama. Agung Prasetyo. Galo tampaknya yang tujuh. Isi tangan kepada Zulfiandi. Masih Zulfiandi. Oh, kita lihat berbahaya pemirsa. Hansa Muyama tampaknya sudah bersiap. Masih kembali serangan dari Filipina. Agung Prasetyo kali ini. Nurfiandani. Masih Nurfiandani. Abdul di sebelah kiri. Damalis yang dituju, namun kita lihat bagaimana pengawalan ketat dari para pemain Filipina. Dibuang tadi bola. Ya, dan berkali-kali di 7 menit terakhir pertandingan ini memang lini pertahanan sektor sebelah kanan dari Filipina ya yang terus-menerus diekspos oleh timnas Indonesia. Memang terlihat sedikit lengah sektor pertahanan sebelah kanan dari Filipina, di mana Adam Alis dan juga Paulo Sitanggang ya sering melakukan overlapping dari daerah tersebut. Oh, kita lihat tendangan dari Paulo Sitanggang masih melebar. Tendangan volley yang coba dilakukan oleh Paulo Sitanggang memang tidak sempurna, tapi paling tidak juga memberikan shock terapi bagi lini pertahanan Filipina yang memang tampak sedikit kebingungan untuk bisa mengantisipasi serangan dari timnas Indonesia. Iya, Bung. Pada saat mereka berpikir akan ada trupas, justru terjadi tendangan jarak jauh. Pada saat mereka berpikir akan terjadi serangan jarak jauh, justru ada umpan-umpan diagonal yang ditujukan ke lini pertahanan timnas Filipina. Sebuah variasi serangan yang memang sangat impresif dari timnas Indonesia yang ditunjukkan di pertandingan ketiga mereka, di mana progres dari pertandingan ke pertandingan terlihat cukup signifikan. Ya, saya setuju dengan Anda, Bung. Dan kali ini pelanggaran tampaknya terhadap Paulo Sitanggang. Damalis. Masih Paulo Sitanggang. Jadi pemain yang satu ini kita saksikan. Oh, dipotong tadi bola dari Paulo Sitanggang. Kali ini serangan dari Filipina. Menit ke-35 terjatuh. Coba dihalau tadi oleh Nurfiandani. Kita lihat tidak ada kawan ataupun pemain Filipina di sana. Maksudnya tadi kepada Valmayor. Umpan dari pemain nomor 3 yaitu Dorimon. Neil Dorimon. Agung Prasetyo, Hansa Muyama. Abduh, Staluhu. Ya, Abduh juga sepertinya masih menahan diri untuk bisa ikut menyerang ke depan ya. Dia memang sering ikut overlapping, tetapi kemudian bisa dengan cepat kembali lagi ke lini pertahanan. Kita lihat kembali peluang tendangan langsung. Oh, masih melambung. Sebuah upaya dari Nurfiandani. Yang ganteng maksimal dalam tayangan ulang kita saksikan masih melambung sedikit di atas mister gawang dari Filipina yang dijaga oleh Bedelit. Iya, dan zona marking yang dikembangkan oleh para pemain Filipina terlihat tidak ampuh ya untuk bisa mengantisipasi serangan dari timnas Indonesia. Meskipun fans dari Filipina masih tampak begitu bergelora untuk mendukung timnya, namun kita bisa saksikan bagaimana sulitnya tim yang berjulukan The Askals untuk bisa memperoleh sebuah peluang membahayakan di mulut gawang Teguh Amiruddin yang hingga memasuki menit ke-38 belum melakukan satu kali penyelamatan, Bung. Iya, Bung. Kita lihat bagaimana memang sejauh ini para pemain Indonesia mampu meredam serangan dari Filipina.
Kapten kesebelasan kali ini dari Filipina cukup baik. Masih bisa dipotong tadi. Kita lihat bagaimana Nurfiandani ataupun juga Yagalo motong arah bola. Fiandi kepada Hansamuyama. Agung Prastio. Yagalo. Polosi tanggang. Kamalis. Agung. Fandimas Darmono. Tidak mau mengambil resiko para pemain Filipina. Marking dilakukan sejak awal di area pertahanan Indonesia. Baik sekali Chang, tampaknya bukan merupakan pelanggaran. Kita saksikan pemirsa. Kali ini peluang dari Indonesia. Mukhlis Hadi, Nurfiandani, masih Nurfiandani, Abdu, masih Abdu. Masih Abdu, coba lepaskan umpan Abdu dan kita saksikan. Sayang sekali pemirsa, Nurfiandani tidak mampu memanfaatkan sontekan bola dari Abdu Lestaluhu. Kali ini Hansamuyama. Lepas tadi bola dari Hansamu. Kali ini Filipina masih tidak mampu melepaskan diri dari tekanan, tampaknya foul mayor. Ya, penyelamatan yang gemilang dari Badelic, dan untuk kali pertama ya Abdul Lestaluhu masuk hingga ke kotak penalti lawan dan memberikan umpan yang sangat cerdas tadi. Namun sayang, sebuah peluang yang gagal dimaksimalkan untuk menjadi gol. Betul, Bung. Bagi timnas Indonesia, dan sepertinya 2 gol yang tersarang kepada Badelic ya juga memberikan motivasi kepada dirinya untuk menahan gawangnya agar tidak kemasukan gol lebih lanjut lagi. Meskipun hanya menghitung menit tentunya. Ya. Kapankah gol ketiga tersebut akan lahir bagi timnas Indonesia melihat gencarnya serangan dari timnas Indonesia? Kembali kita saksikan berbahaya serangan dari Filipina kali ini. Coba lepaskan tendangan maksudnya, namun kita lihat bagaimana tidak ada kesempatan yang cukup baik bagi para pemain Filipina. Bahkan dalam tenggelam kita saksikan bagaimana peluang tadi. Nurfiandani tidak mampu meraih bola contekan dari Abdul. Serangan kali ini dari Indonesia masih bisa dipotong. Zulfiandi. Sisi kiri baik sekali kita saksikan. Masih mampu tadi ditahan datangnya bola yang dimaksudkan kepada Nurfiandani. Kali ini Agung Prastio mampu menjaga kedalaman pertahanan dari Indonesia. Abdu memasuki menit ke-41 pemirsa, kedudukan masih 2-0 atas Filipina. Ada balis. Abdu. Zulfiandi kali ini. Umpan cukup baik dari Zulfiandi. Masih mampu dihalau tadi. Kapten kesebelasan Filipina. Berbahaya pemirsa, berbahaya kita saksikan. Beruntung dalam posisi yang sangat tepat dari Teguh Amiruddin. Ya, sebuah perangkap offside yang memang tidak berhasil diterapkan oleh lini pertahanan Indonesia. Namun pada saat ya diandalkan untuk bisa menjaga gawangnya, kita bisa lihat tadi bagaimana Teguh Amiruddin tampil begitu tenang, menghalau peluang yang seharusnya bisa terjadi gol dari foul mayor. Yang menjadi satu-satunya pemain Filipina yang melancarkan tendangan ke arah gawang Indonesia sebanyak 3 kali. Kita lihat kembali Evan Dimas dijaga dengan ketat. Coba tendangan kali ini, masih melambung. Adam Alis kembali gagal memanfaatkan
bola. Dan kita lihat kembali pergantian pemain di menit ke-42. Pemain nomor 17 harus keluar. Vincenzo Cheng digantikan nomor 19 yaitu Paulo Salenga. Ya, sedangkan Valmayor bisa kita lihat ya bagaimana ekspresi dari Valmayor yang menyesal tidak mampu mencetak gol. Sepertinya ia ingin melob bola tadi. Ya. Ya, namun Teguh Amiruddin juga begitu cekatan bisa mengantisipasi peluang dari Valmayor yang tampil impresif bagi timnas Filipina, menjadi satu-satunya pemain di pertandingan ini mampu melakukan 3 kali shot Ya. ataupun usaha tendangan ke gawang dari Teguh Amiruddin dan hanya 1 on target tadi. Kita lihat kembali Teguh Amiruddin keluar dari sarangnya, buang saja bola. Coba diambil tadi oleh Paulo Salenga. Ya, Teguh Amiruddin, penjaga gawang yang diturunkan semenjak pertandingan kedua SEA Games ini memang ya mulai membuktikan bahwa pilihan dari Coach Aji tidak salah untuk bisa menempatkannya di posisi starter. Betul, Bung. Setelah di pertandingan pertama absen, di pertandingan kedua dan 3 Teguh Amiruddin menjaga teguh gawangnya. Viviani tadi, bola kembali untuk Filipina. Berbahaya kita saksikan. Oh, tidak jelas, namun kita lihat bagaimana sebetulnya upaya cukup baik dilakukan para pemain Filipina. Namun bola belum memenuhi sasarannya untuk menciptakan gol ke gawang Indonesia. Dan kali kita saksikan bagaimana situasi yang cukup berbahaya pada di sana. Begitu banyak Ya, pemain benar. Indonesia, Bu, di kotak penalti. Memang sepertinya para pemain Indonesia juga tidak ingin melakukan kontak Ya. kontak fisik di dalam kotak penalti, sehingga memang mereka lebih memilih untuk menjaga daerah daripada menjaga pemain pada saat terjadi scrimmage di Ya. dalam kotak penalti. Karena memang dalam posisi scrimmage bisa saja sebuah pelanggaran yang terjadi menghasilkan penalti bagi tim lawan. Dan seperti yang terlihat, bagaimana bukan hanya untuk bisa menambah gol ataupun mencetak gol, tetapi bagaimana bisa menghalangi lawan untuk mencetak gol juga menjadi sebuah misi bagi timnas Indonesia di pertandingan ini. Tambahan waktu 2 menit. Oleh ofisial kita lihat kembali Abdu. Ada Malis. Lepas masuknya bola kepada Nurfiandani. Masih Nurfiandani, terlepas kita saksikan. Oh, masih Nurfiandani, baik sekali pemirsa. Oh, begitu keras pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 27. Dan sungguh pantas apabila wasit memberikan kartu kuning. Ya, memang pelanggaran yang sangat keras ya, mengarah justru Bukan ke arah bola, Bung. bukan ke arah bola, memang terlihat cukup tinggi. Tackling yang dilakukan oleh pemain yaitu Velongko ya dari Filipina, dan masih beruntung saya kira jika Noviandani masih bisa melanjutkan permainan, dan ternyata masih bisa. Pemain yang memang tampil impresif di SEA Games kali ini. Inilah Fafa, Gagalo, kemudian Evan Dimas Darmono, tampak Hansamu pun dan juga Agung Prasetyo ada di kotak penalti. Di menit terakhir babak pertama, mampukah Indonesia menambah pundi golnya ke gawang Filipina? Evan Dimas Darmono sudah dilakukan, masih bisa ditip. Kita lihat masih peluang dari Indonesia kembali ke kotak penalti. Ada Mada Nurfiandani. Upaya tendangan volley-nya masih membentur salah seorang pemain Filipina. Masih peluang bagi Indonesia. Evan Dimas Darmono. Dan lepas kali ini pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Paulo Sitanggang. Kita saksikan pelanggaran dari Paulo Sitanggang, pemirsa, terhadap Salenga. Ya, sebuah upaya tadi, namun sayang sekali wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Dan pemirsa, kita segera nantikan pertandingan babak kedua. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda kembali ke studio untuk mengikuti pesan-pesan berikut. Apakah Indonesia mampu menambah pundi-pundi gol pada pertandingan malam hari ini?
Kali ini serangan dari Filipina mengebrak sejak awal, bertiupnya peluit. Babak kedua kita saksikan serangan dari sisi kiri pertahanan. Ada Hansa Muyama. Oh, masih bisa dibuang tadi oleh Agung Prastio. Ya, fokus dan konsentrasi tentu menjadi salah satu elemen terpenting bagi timnas Indonesia dalam usaha untuk bisa menjaga agar mampu mendapatkan defisit gol yang besar. Ya, Bu. Mengingat bagaimana pertandingan terakhir melawan Singapura akan menjadi pertandingan hidup dan mati bagi kedua tim. Dan memang di awal babak kedua ini masih tampak konsentrasi yang tinggi dari pertahanan timnas Indonesia. Ya, kita lihat tepat sekali. Begitu cermatnya Teguh Amiruddin dengan ganteng maksimal menyambut datangnya bola dari Fayamor. Kembali Indonesia, umpan panjang, Muklis yang dituju, kita saksikan. Oh, sayang sekali Muklis Hadi sedikit saja terperangkap offside. Ya, ini adalah kali pertama ya timnas Indonesia mencoba melakukan serangan dengan menggunakan long ball passing. Ya, Ya, ini kita bisa lihat maksudnya sudah sangat baik, tetapi sayang berada pada posisi offside Muklis Hadi. gagal lagi serangan Indonesia. Terjegal tadi bola oleh Neo Dorimon. Kembali kali ini lalu Adam Alis. Zulfiandi terjatuh tadi Adam Alis. Potong tadi bola sekaligus kaki Adam Alis oleh Salenga nomor 19. Kali ini sebuah usaha tendangan langsung masih membentur kaki Muklis Hadi. Kita saksikan upaya dari Zulfiandi tampaknya. Oh, Agung Prastio. Samuyama. Sitanggang. Umpan terlalu deras dari Paulo Sitanggang. Bukan masalah bagi Bedelic. Indonesia melalui kaki Zulfiandi. Paulo Sitanggang. Alis. Agung Prastio. Ya, mulai memancing para pemain Filipina untuk bisa keluar dari zona pertahanan mereka. Ya, dan cukup baik terbuka. Kita saksikan kembali umpan dari Abdul. Berbahaya dan sayang sekali mampu dibuang oleh para pemain Filipina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Indonesia. Ya, dengan hanya melakukan 6 kali passing tadi ya, dari lini belakang ke tengah ke depan sudah bisa membuka lini pertahanan Filipina dari para pemain Indonesia yang memang memperagakan umpan bola-bola pendek ya. Ya. Yang secara cepat juga bisa mencari space. Abdul Lestaluhu yang di babak pertama lebih banyak berada di belakang, terlihat di awal babak kedua ini justru tampil secara frontal untuk bisa menyerang dan membantu timnas Indonesia mencetak lebih gol lagi. Oh, kita lihat upaya dari Zulfiandi masih melebar, keras memang, namun sayang sekali bola masih melenceng. Ya, Zulfiandi memang tidak banyak melakukan pergerakan ke depan karena memang pemain yang satu ini dibutuhkan untuk bisa mengcover daerah lini tengah. Mengingat bagaimana krusialnya lini tengah untuk bisa dikuasai karena memang sebagian besar para pemain Filipina justru memiliki teknik tinggi yang bermain di area lini tengah. Salah satunya Falmayor yang merupakan kapten tim. Ya. Fafa Yagalo baik sekali kita saksikan, masih Fafa coba lepaskan umpan. Evan Dimas yang dituju, baik sekali ada Muklis Hadi dan terjatuh dan terlepas bola dari kaki Muklis Hadi. Kembali serangan dari Indonesia. Situasi berbahaya masih dimiliki oleh Filipina. Dibuang saja bola tadi oleh Abdu. Tampaknya Ya, ini dia ya, sebuah overlapping dari
Fafa Mario Zagallo ya yang hampir saja memberikan gol bagi Indonesia, di mana Muklis Hadi mendapatkan umpan sodoran dari Evan Dimas tadi. Sayang eksekusi dari Muklis Hadi lemah sehingga mampu dihalau oleh lini pertahanan Filipina setelah sebelumnya ia mampu mengecoh penjaga gawang Badilic. Inilah Muklis Hadiding Saifullah cetak hat-trick ketika Indonesia mengalahkan Kamboja. Ya, dan dengan mulai aktifnya kedua fullback dari Indonesia, tampak bagaimana lini pertahanan Filipina juga mulai kehilangan akal ya untuk bisa menangkal setiap serangan yang coba dibangun, baik itu melalui serangan balik ataupun kreasi serangan yang secara tiba-tiba. Setelah sebelumnya Abdul Lestaluhu tadi memberikan umpan diagonal, Ya, kita bisa lihat baru saja Zagallo ya yang hampir saja membantu timnas Indonesia untuk mendapatkan gol ketiganya dengan melakukan overlapping. cukup serius tampaknya. Salah seorang pemain Filipina mengalami cedera. Tabrakan tadi dengan penjaga gawang Badilic, kemudian juga Muklis Hadi. Indonesia unggul sementara ini 2. Filipina tertinggal skor 2-0 saat ini. Pertandingan babak kedua baru berjalan beberapa menit pemirsa, dan tampaknya tadi seperti Anda saksikan sebuah peluang baik dimiliki oleh Muklis Hadi, namun sayang belum mampu menambah keunggulan gol atas Filipina. Kali ini Adam Alis. Bolo Abdu, masih Abdu kita saksikan. Sayang sekali umpan terobosan maksudnya, namun belum mampu melewati back dari Filipina. Kembali Adam Alis. Fafa Gallo lepaskan umpan-umpan panjang para pemain Indonesia. Perubahan terjadi di pola permainan Indonesia di awal babak kedua ini. Kita lihat dari sisi kanan pertahanan, coba lepaskan umpan pemain nomor 6 asal Filipina ini. Hati-hati, tentu saja kita tidak ingin terjadi hukuman penalti. Ya, rapat ya lini pertahanan dari Indonesia. Kita lihat sekarang Evan Dimas Darmono terjatuh dan pelanggaran terjadi. Tidak mau mengambil resiko tampaknya. Amal Amita tadi. Ya, Evan Dimas yang mencoba melakukan sebuah proses serangan balik memang terpaksa dilanggar. Jika tidak, maka bisa saja terlahir sebuah peluang yang berbahaya lagi bagi Indonesia. Betul. Di mana dari sebuah proses serangan balik masih ada Paulus Sitanggang dan juga Adam Alis yang sudah menunggu tadi sebuah sodoran dari Evan Dimas. Besar tadi tampaknya. Raut muka dari Aji Santoso. Paulus Sitanggang kembali kepada Paulus Sitanggang, baik sekali umpan kepada Muklis namun terlalu deras. Kita lihat bagaimana terjadi kemelut dan cukup panik tampaknya pemain belakang dari Filipina. Ya, tentunya juga mereka tidak ingin mengambil resiko ya dalam hal melakukan penghalauan, sehingga tujuan utama adalah untuk bisa menghalau ataupun membuang bola sejauh mungkin. Dan itulah yang sering dilakukan oleh lini pertahanan Filipina. Namun bagi Indonesia masih lagi-lagi mencoba melakukan kreasi serangan dengan 1-2 sentuhan umpan bola-bola pendek yang terlihat sangat atraktif. Betul, Bung. Damalis, umpan terobosan maksudnya. Oh, kita lihat salah pengertian nampaknya tadi Muklis. Lepas bola kita saksikan, berbahaya pemirsa. Berbahaya pemirsa. Ansamu Yama terlepas lagi bolanya. Oh, masih mampu memblok. Beruntung kali ini sebuah serangan balik yang coba dilakukan oleh Salenga tadi. Ya, memang tidak ada covering yang dilakukan kepada Salenga ya. Ya. Sepertinya juga kita lihat
bagaimana Hansamu justru menunggu di belakang Betul, Bung. dan membiarkan Salenga, namun beruntung juga masih bisa melakukan cover. Tendangan langsung dari Filipina ke gawang Indonesia yang dijaga oleh Teguh Amiruddin. Masih melambung, belum merubah kedudukan. 2-0 masih Indonesia unggul atas Filipina. Ya, karena memang kesulitan untuk bisa melakukan terobosan ke lini pertahanan Indonesia, maka yang coba dilakukan adalah tendangan dari jarak jauh. Dorimon, memang fullback dari Filipina, yang baru kali ini melakukan overlapping. Sebuah gol balasan dari Filipina tentu akan membangkitkan semangat Ya, dari para pemain Filipina yang memang tidak mudah juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Gawang Indonesia yang dikawal oleh Teguh Amiruddin. kali ini kembali Indonesia melalui Paulo Sitanggang. Coba lepaskan umpan baik sekali. Abdu di sana lepaskan umpan Evan dirasa. Muklis Hadi tidak mampu menyambut datangnya bola. Damalis kali ini lebar. Via Bung. Fiandani yang sudah mencetak 2 gol Ya, bagi Indonesia. Pemain yang memang memiliki determinasi tinggi, terutama pada saat sudah memasuki kotak penalti lawan. Seperti gol yang dia tunjukkan di pertandingan pertama melawan kali ini saling. yang memiliki determinasi tinggi, terutama pada saat sudah memasuki kotak penalti lawan. Seperti gol yang dia tunjukkan di pertandingan pertama melawan Kali ini Salenga. Cukup baik penjagaan dilakukan oleh Sang Mujamo. Paulo Sitanggang. Masih Paulo Sitanggang. Ya, disinilah peran Paulo Sitanggang terlihat begitu sentral dalam melakukan pengontrolan irama permainan, Ya, di mana ia bisa saja memperlambat ataupun mempercepat tempo permainan, dan sepertinya dipilih untuk mencoba memperlambat dan juga mendelay permainan. lebar kali ini kembali kepada Paulo Sitanggang. Sudah berada di kiri kali ini setelah sebelumnya berada di sektor tengah. Baik sekali, kerjasama yang cukup baik kita saksikan. Oh, sayang sekali. Abdu dan Evan Dimas. Cukup manis tadi serangan yang dibangun oleh para pemain Indonesia. Buang tadi bola oleh Abdu. Kita lihat bagaimana Neil Dorimon langsung membuang bola. Dan tampaknya kali ini keuntungan masih dimiliki oleh para pemain Indonesia. Kita lihat bagaimana pelatih atau coach Aji Santoso. Bayamon kepada Salenga. Masih pemain Filipina, ia dapat dipotong. Kita saksikan kembali serangan balik dari Indonesia. Oh, masih membentur salah seorang kaki main Filipina, dan kita lihat bagaimana bola tadi dari Fafaya Galo namun menghasilkan lemparan ke dalam bagi Filipina. Buru-buru tadi, masih ada Yagalo di sana. Lepas bola. Malis kali ini, umpan panjang. Kita lihat bagaimana Muklis Hadi masih yang 7. Masih Muklis Hadi, baik sekali. Muklis Hadi, terjatuh Muklis Hadi. Dan kita lihat bukan merupakan pelanggaran. Padahal sebuah skema serangan yang ganteng maksimal sudah diberikan, Bung. Ya. Umpan yang sangat baik kepada Muklis Hadi. Betul, dan Muklis Hadi karena memang harus berjuang seorang diri di depan tadi, mencoba melakukan improvisasi agar bisa melakukan penetrasi ke lini pertahanan Filipina. Ya, Dan kita memang lihat kembali tidak ada pelanggaran. sebuah serangan dari Indonesia, namun Badelik segera keluar, membuang bola, dan apa yang terjadi, lemparan ke dalam untuk kubu Filipina. Mampu diblok umpan yang coba dilakukan para pemain Filipina tadi. Dimas Darmono, masih Evan, Fafaya Galo, Fiandani. Baik sekali kita saksikan Muklis Hadi yang dituju. Oh, 2 kali terjatuh, dan kali ini masih bukan merupakan pelanggaran. Dalam tayangan kita saksikan bagaimana. Ya, peluang yang pertama Ya. ya, sepertinya memang ada tarikan baju dari Muklis Hadi Ya. ya.
kostum di mana yang memang ditarik seperti yang kita saksikan protes dari Muklis Hadi. Dan cukup baik juga improvisasi tadi yang dilakukan oleh Muklis Hadi Betul, Bung. untuk bisa melakukan penetrasi mengganggu pertahanan Filipina. Dan lagi-lagi memang Indonesia masih begitu cepat melakukan serangan. Gol ketiga sepertinya menjadi harga mati. Fiandani kali ini. Masih Nur Fiandani. Oh, masih bisa dipotong namun beruntung Fiandi ada di sana. Damalis kali ini bantu Fafa Yagalo. Masih Fafa. Damalis, Fiandi. Baik sekali kita lihat. Oh, terlepas bola kontrol tadi dari Muklis Hadi. Masih peluang bagi Indonesia, namun bola dibuang saja menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Tampaknya pergantian pemain di kubu Indonesia. Nomor 10 Wawan Febrianto. Masuk menggantikan Evan Dimas. Ban kapten inilah Evan Dimas. Cetak 2 gol di babak pertama. Ya, dan gol kedua yang begitu cantik ya, melihat bagaimana finishing dari Evan Dimas dalam posisi pada saat ia pun dikepung oleh para pemain pertahanan Filipina, dan pergantian Evan Dimas tentunya merupakan indikasi bagaimana Coach Aji Santoso juga ingin menyimpannya untuk pertandingan terakhir yang juga sangat penting melawan tuan rumah Singapura. Betul, Bung. Dan kali ini pergantian di kubu Filipina. Pergantian ketiga di kubu Filipina, nomor 29 keluar. Mayor digantikan oleh Paulo Bugas. Menarik. Kita saksikan bagaimana pelatih dari Filipina, Marlon Maro, menarik Valmayor yang bermain cukup baik dan sangat baik menurut saya. Ya, memang Valmayor. Ini. Ya, Valmayor yang menjadi pemain yang memberikan inspirasi bagi Filipina, karena dia seorang diri yang justru mendapatkan peluang paling banyak ya bagi timnya di pertandingan ini. Namun sepertinya juga perubahan yang dilakukan untuk bisa memberikan penyegaran bagi lini depan Filipina, karena memang berkali-kali serangan yang dibangun tidak mampu menghasilkan sebuah peluang yang berbahaya terhadap penjaga gawang Teguh Amirudin. Wawan Febrianto langsung ke kotak penalti. Kita saksikan kembali peluang. Oh! Masih melambung bola tendangan atau sepakan dari Zulfiandi. Ya, kita bisa lihat bagaimana sebuah rebound ya kepada Zulfiandi. Peluang yang coba dihasilkan melalui set piece dari Wawan Febrianto tadi sedikit mengenai Hansa Muyama melakukan sundulan. Namun memang Zulfiandi tampak tidak tenang pada saat mendapatkan peluang tersebut. Hingga memang tendangannya jauh melayang di atas Mistar Badelic. Jaga gawang Filipina yang masih mampu menjaga gawangnya tidak kemasukan gol setelah di menit-menit awal babak pertama kemasukan 2 gol. Betul, Bung. Kembali serangan dari Filipina berbahaya pemirsa. Oh, masih mampu dibuang tadi oleh Hansa Muyama. Lepas bola, kembali serangan balik dari Filipina cukup cepat. Masih ada Damalis. Kerjasama dia dengan Noviandi. Mampu kita lihat bagaimana bola dicuri Noviandani dari kaki pemain Filipina. Berbahaya pemirsa, masih membentur kaki dari Abdu. Ya, antisipasi yang baik dari Abdu ya, yang geser ke lini pertahanan sektor tengah untuk bisa melakukan covering dan membantu rekan-rekan yang lain. Kolektivitas tentunya juga akan menjadi kunci permainan dari Indonesia yang mencoba dengan bersusah payah hingga memasuki menit ke-65 untuk mencetak gol ketiga yang bisa menjadi gol yang mematikan peluang dari Filipina di pertandingan ini. Ya. Lalu deras tadi bola untuk Nurfiandani. Masih mengambil masih terjadi di kaki pemain Filipina. Kembali serangan dari Filipina. Sisi kanan. Tahanan Indonesia, kita lihat bagaimana sebuah peluang dan apa yang terjadi, masih mampukah Hansa Muyama? Ya, dia berhasil menyapu bola, jaga kedalaman pertahanan. Kembali serangan balik dari Indonesia. Cepat sekali kita saksikan pemirsa. Wawan Febrianto
kerjasama dengan Paulus Sitanggang, namun kita lihat bagaimana 4 pemain sekaligus harus menjaga pergerakan dari Paulus Sitanggang. Kembali Filipina. Amita kali ini. Lenga yang dituju. Kita lihat itu tenang tampaknya Abdul Lestaluhu. Kali ini dukungan dari penonton kepada para pemain Filipina. Masih para pemain Filipina kuasai bola. Lenga yang dituju maksudnya, namun terlepas tadi bola. Kembali serangan dari Indonesia. Nurfiandani baik sekali kepada Paulus Sitanggang. Masih Paulus Sitanggang. Masih Sitanggang. Wawan kali ini. Wawan Febrianto cepat sekali. Wawan Febrianto masih coba tendangan langsung, masih membentur kaki dari pemain Filipina. Sebuah upaya yang ganteng maksimal dari Wawan Febrianto tadi. Diakhiri oleh dibuangnya bola oleh Neil Dorimon. Hargianto kali ini disiapkan. Tampaknya menggantikan pemain nomor 18 yaitu Zulfiandi, Bu. Atau Adam Alis. Ya. Inilah Adam Alis Setiano. Keluar digantikan oleh Muhammad Hargianto. Ya, masuknya Hargianto tentu akan memperkokoh lini tengah dari Indonesia. Duetnya dengan Zulfiandi ya, yang memang bisa diandalkan oleh Indonesia untuk bisa menghalau permainan Filipina yang mulai berkembang di babak kedua. Sebuah upaya dari Hargianto. Kita lihat pemain pengganti yang baru saja masuk menggantikan Adam Alis. Tendangannya masih jauh melambung di atas Mister Gawang Badelit. Inilah coach dari Haji Santoso, coach dari Indonesia. Dengan wajah yang tidak seceria di babak pertama, Bu. Ya, karena melihat juga bagaimana perkembangan permainan dari Filipina ya. Ya. Yang mulai membentuk pola permainan yang stabil memasuki 10 menit babak kedua ini. Menjadi salah satu alasan tentunya Hargianto dimainkan. Bisa menghalau intercept serangan dari Filipina. Berbahaya, kita lihat bagaimana coba Hargianto mengganggu pergerakan dari pemain Filipina. Tendangan langsung, masih menyamping. Kembali kita saksikan bagaimana upaya dari pemain Filipina nomor 28 yaitu Roni Apisanda. Ya, sepertinya juga memang tidak mudah untuk bisa melewati pagar betis dari lini pertahanan Indonesia, ditambah juga dengan masuknya Hargianto. Ya. Ya, di mana Hargianto juga adalah pemain yang mampu untuk bisa melapisi lini pertahanan. Itu bermain sebagai pemain jangkar. Hargianto akan sangat diandalkan bersama juga dengan Zulfiandi untuk bisa menangkal pola serangan dari Filipina. Coba lepaskan umpan tembak penalti, kita lihat masih bisa dibuang oleh Hansan Uyama. Iya. Kembali serangan dari Filipina. Hampir saja sebuah upaya dari Amel Amita. Ya, dalam 3 menit terakhir sudah 2 tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Filipina. Ya, memang terlihat bagaimana determinannya para pemain dari Filipina paling tidak untuk memperkecil keadaan. Ya. Ya, terlihat bagaimana serangkaian pergantian pemain ataupun 3 pergantian pemain. Kita lihat bagaimana sebuah kesalahan terjadi, pemirsa. Berimbas positif. Masih beruntung Agung Prasetyo dalam posisi yang tepat membaca bola. Kali ini Paulus Sitanggang. Agung di sebelah kiri sudah menunggu. Hargianto. Rafael Galo. Paulus Sitanggang sama tadi dengan Wawan. Masih Paulo. Hargianto kali ini buang tadi bola, maksudnya bola kepada Muklis Hadi. Kiri dia Fiandi, lalu deras
dari Zulfiandi kepada Abdul. Sedikit lebih santai tampaknya kali ini di babak kedua para pemain Filipina. Mereka mampu mengalirkan bola dengan cukup baik ke arah pertahanan dari Indonesia. Kita lihat berapa kali para pemain Indonesia tidak mampu melakukan singkapan terhadap bola-bola yang dikuasai oleh para pemain Filipina. Sebuah upaya lagi dari jarak jauh terus dilakukan para pemain Filipina, menembak langsung ke arah gawang Indonesia. Ya, dari segi penguasaan bola memang Filipina terlihat lebih unggul di 10 menit terakhir Ya, permainan ya. Namun memang untuk bisa menciptakan peluang yang membahayakan gawang Teguh Amiruddin merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Ya, mengingat kerjasama yang di lini depan dari para pemain Filipina belum terbentuk dengan rapi ya. betul Bang. Mereka lebih bermain secara individual pada Balik saat peluang dari menyerang Indonesia. ke depan. Wawan kali ini masih Wawan, masih bisa dijegal tadi. Kita saksikan bagaimana dribbling dari Wawan belum berhasil. Bentur kaki pemain Indonesia. Belum berhasil. Kita lihat bagaimana para pemain Filipina kembali bahaya, sebuah terobosan kita saksikan. Kapten kesebelasan Filipina, Arboleda, masih Arboleda, selingan di sana. Coba tendangan langsung kali ini. Oh, masih melebar. Berbahaya memang, dan tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan oleh para pemain Indonesia. Ya, Dorimon ya, ini sudah 2 kali mendapatkan peluang di babak kedua Betul, Bung. dari posisi yang hampir sama, dan ini adalah peluang yang memang hampir menjebol gawang dari Teguh Amiruddin. Ya, pergantian terakhir di kubu Indonesia, Ilhamuddin Armain masuk menggantikan Fiandani. Dengan masuknya Ilham, tentu saja Coach Aji ingin melakukan serangan yang lebih terukur. Kita lihat bagaimana Ilhamuddin langsung mengebrak pertahanan dari Filipina. Muklis Hadi, masih Muklis Hadi, lepaskan umpan, berbahaya pemirsa. Dan kita lihat, oh, peluangnya sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan. Masih para pemain Indonesia berusaha untuk melakukan tekanan terhadap pemain Filipina. Dibuang saja tadi bola oleh pemain Filipina. Kita lihat belum merubah kedudukan 2-0, masih keunggulan untuk Indonesia. Ya, dengan masuknya Ilhamuddin kita tahu akan lebih mengaktifkan serangan dari sektor sayap sebelah kiri. Kita lihat kembali Ilhamuddin, oh, masih membentur pergerakan yang sudah ganteng maksimal, Bung, dari Ilhamuddin. Namun sayang belum mampu melakukan atau memberikan umpan yang cukup akurat. Ya, hanya Potong dalam tadi, Bung, umpannya. betul, hanya dalam waktu 3 ataupun 2 menit terakhir ya Ilhamuddin sudah berkontribusi secara baik dalam permainan. Balik Lagi-lagi Ilhamuddin, oh, terlalu deras umpannya, tidak mampu tadi disambut oleh Wawan tampaknya. ya, dan masuknya kaki yang lebih energetik ya dari Ilhamuddin juga menyulitkan lini pertahanan Filipina. Ya, yang sebelumnya juga sudah tampak tidak kesulitan untuk menghalau serangan demi serangan dari timnas Indonesia. Gagal lagi serangan Indonesia, kali ini kembali pemain Filipina. Dorimon coba lepaskan umpan, kita lihat main di garis pertahanan sendiri. Balik kelihatan lebih santai. Kita lihat bagaimana para pemain Filipina baik sekali. Masih ada Agung Prasetyo, dibuang saja bola, lemparan ke dalam bagi Filipina. 2-0 masih Indonesia unggul. Tentu saja Coach Aji ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, yaitu menambah pundi gol dari Indonesia. Kita lihat sebuah serangan sangat berbahaya di kotak penalti. Masih berbahaya pemirsa.
Mampukah? Oh, masih bisa dihadang tadi oleh para pemain kita. Wawan Febrianto kali ini. Masih Wawan. Ilham. Baik sekali Ilham kepada Muklis Hadi. Oh, tidak mampu melepaskan diri dari tekanan Muklis Hadi. Belum menambah gol. Ya. Masih 2-0. Kerjasama antara Muklis dan juga Ilhamuddin belum terjalin rapi ya, sehingga memang tidak mudah bagi kedua pemain tersebut pada saat melakukan serangan balik untuk bisa membongkar lini pertahanan Filipina. Sedangkan masuknya Wawan Febrianto juga menambah teknik permainan pada Indonesia. Kita lihat Agung Prasetyo, masih Agung. Oh, terlepas tadi bola tercepat nampaknya. Kemudian menyambut datangnya bola umpan dari Agung. Sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Masih pemain Filipina. 8-11 Filipina kali ini. Bola tadi masuknya kepada Salengan. Kali ini Ilhamuddin. Masih Ilham. Cepat sekali pemain yang satu ini. Terjatuh Ilham. Kita lihat sebuah upaya penetrasi dari Ilhamuddin. Ya, pelanggaran yang keras ya dari Dorimon karena justru melanggar Ilham pada saat ia mencoba melakukan sprint. Dan memang Ilhamuddin Armain selain memiliki kecepatan juga memiliki kualitas delivery bola ataupun umpan-umpan diagonal yang bisa menyulitkan lini pertahanan dari Filipina. Dan memang kerjasamanya dengan Muklis Hadi sejauh ini belum terjalin rapi. Betul. Karena memang tampak masih membutuhkan beberapa menit lagi bagi Muklis Hadi tentunya untuk bisa menyamakan persepsi kerjasama. Antisipasi dengan baik tadi bola dari Wawan Febrianto, Hansa Muyama. Kita lihat bagaimana tadi Hansa Muyama meninggalkan posnya. Abdul Zulfiandi, masih Zulfiandi coba lepaskan umpan Muklis Hadi yang dituju. Oh, tidak berkomunikasi dengan baik bola dari Muklis kepada Ilhamuddin. Kali ini kembali Filipina melakukan serangan. Sedikit longgar tampaknya pertahanan dari Indonesia. Berbahaya, langsung tendangan ke kotak penalti ataupun ke arah gawang. Beruntung memang Filipina tidak memiliki algojo ataupun juga spesialis tendangan jarak jauh, Bung. Iya, karena memang sudah lebih dari selusin kali peluang. Betul, Bu. Dari Filipina, di mana memang mayoritas dihasilkan di babak kedua ini. Tidak ada tendangan dari jarak jauh yang bisa menjebol gawang dari Teguh Amiruddin, karena memang sekian banyak peluang justru off target. Ya. Ilhamuddin kali ini beroperasi di sisi kanan. Muklis Hadi kembali kepada Ilham maksudnya. Ya, lagi-lagi ya kerjasama antara kedua pemain yang bisa dimentahkan oleh barisan pertahanan ataupun pemain di lini pertahanan Filipina. Terlihat bagaimana kehilangan sosok Evan Dimas dari Indonesia. Ya. Dimana Evan Dimas juga bisa menjadi pemain yang organisasi penyerangan dengan baik. Tentunya menjadi jenderal permainan dari Indonesia U23 ini tampil di SEA Games 2015. Sebuah umpan panjang kita lihat mampukah? Ya. Adi Rodas sekarang kapten kesebelasan dari Filipina jaga dengan ketat oleh Abu. Salengan. Baik pada Abe. Masih Abe. Salengan. Ya, terlepas kita saksikan bagaimana peluang dari Indonesia ataupun Polo Sitanggang. Umpan panjang berbahaya, Amiruddin keluar dari sarangnya cukup baik. Kita lihat tampilan dari Amiruddin ini.
Tersapu tadi bola ke arah Paulus Sitanggang. Gagal lagi serangan dari Indonesia. Cukup baik. Lepas dari pengalaman Hargianto. Masih ada Agung Prastio. Balik pemain Filipina. Dikawal tadi. Terlepas lagi. Kali ini lepaskan umpan berbahaya. Pemirsa, oh masih beruntung. Agung Prastio berada dalam posisi yang sangat tepat. Ya, dan konsentrasi ya dari Agung dan juga Hansamu masih terjalin dengan rapi. Betul, Bu. Itu menjadi kunci permainan dari lini pertahanan Indonesia. Bagaimana 9 menit terakhir permainan menjadi menit-menit yang sangat membahayakan lini pertahanan. Dan memang konsentrasi dan juga fisik para pemain di lini pertahanan yang memang harus diandalkan bagi Indonesia. Abdul harus bisa menjaga gawang tidak kemasukan gol. ya. Dalam misi untuk menjaga selisih gol yang lebih baik dari Singapura. Pelanggaran kali ini terjadi. Kartu kuning tampaknya harus diberikan kepada Zulfiandi. Cukup keras tampaknya terhadap salah seorang pemain dari Filipina. Ya, memang tidak ada maksud merebut bola ya dari Zulfiandi tadi. Saya kira sedikit terpengaruh permainan cepat dari yang coba dikembangkan oleh Filipina di babak kedua ini. Ya. Sehingga sedikit terlambat tadi Zulfiandi yang melakukan benturan keras. Dengan keunggulan 2-0 ini, Bung, bagaimana selisih defisit Indonesia dengan Singapura, Bung? Ya, tentunya dengan posisi sementara 2-0 berarti selisih gol menjadi plus 5 bagi Indonesia. Ya. Di mana Singapura hanya mengantongi selisih gol plus 2. Berarti mencari hasil seri ya atau imbang di pertandingan terakhir. Ya, lawan Singapura akan membawa Indonesia lolos ke babak semifinal. Tapi akan lebih baik lagi juga bisa memenangi pertandingan. Betul, Bung. Melawan tim tuan rumah. Rasanya cukup riskan untuk mencari hasil seri di pertandingan terakhir. Iya. Apalagi melawan tuan rumah Singapura. Tetapi misi untuk paling tidak menjaga selisih gol ya. Jika Ya. terjadi hasil seri sudah tercapai. Ya, Bung. sudah tercapai. Tinggal bagaimana di sisa menit-menit ini tidak kemasukan gol. Ya, jika tidak maka akan memperkecil selisih gol yang sudah sangat baik diraih oleh Indonesia. Plus 5 yang juga mendekati selisih gol plus 7 dari Myanmar, meskipun Myanmar Ya. adalah juara grup. Betul, Bung. Mirudin pendek tadi kepada Hansamu. Coba lepaskan umpan panjang, kita lihat masih bisa dipotong oleh para pemain Indonesia. Sedikit mudah terbaca umpan-umpan yang dilakukan para pemain kita di pertengahan babak kedua ini. Abdul, masih Abdul. Baik sekali kita saksikan. Kemudian, terjatuh. Apakah pelanggaran? Ya, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Gadia terhadap Zulfiandi kali ini. Ya, sebelumnya Zulfiandi yang melanggar. Gadia, Bu. Ya, dan kali ini justru Zulfiandi ya yang tadi mencoba melakukan kreasi serangan karena memang tampak mentok ya serangan yang coba dibangun oleh Ilhamuddin berkali-kali. Betul, sehingga Zulfiandi mencoba untuk membantu dilanggar dan ini adalah sebuah peluang yang bisa dioptimalkan oleh Indonesia. Kita lihat Argianto, umpan sangat baik. Masih membentur pemain Indonesia. Kali ini masih melambung. Sebuah tendangan yang ganteng maksimal, Bung, dari Wawan Febrianto. Iya, memang peluang set piece berkali-kali diraih oleh Indonesia memang sulit ya terjadi gol karena positioning dari pemain Filipina begitu baik. Dan Wawan, pemain yang sebenarnya memiliki kekuatan di kaki kirinya tadi. Iya. Ya, tetapi menendang dengan kaki kanan sehingga memang off target. Kembali Filipina coba melakukan serangan ke arah pertahanan dari Indonesia. Kapten
kesebelasan AB kali ini terjatuh. Masih ada Polos di tanggang. Coba dikejar tadi oleh Hargianto namun tidak berhasil. Nuklis Hadi. Nuklis Hadi berjuang untuk kita lihat bagaimana penetrasi dan determinasi dari Nuklis Hadi. Betul, semangat juang ya. Itu yang memang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia di 2 pertandingan terakhir. Hargianto balik pada Hargianto. Yang Prastio Polos di tanggang kali ini. Fiani tadi hampir saja kita lihat bagaimana membentur salah seorang pemain Filipina. Buang tadi bola pada Wawan. Baran ke dalam kali ini bagi Indonesia. Penampilan Zulfiandi sedikit berbeda dibanding ketika babak pertama ini. Ya, di babak kedua ini ia mendapati kebebasan ya untuk juga bisa membantu penyerangan setelah dimainkannya Hargianto oleh Coach Aji Santoso. Ya. Di mana Hargianto memang lebih berdisiplin untuk bisa melapisi lini pertahanan. Pemain yang memang tidak seagresif Zulfiandi, tetapi memiliki ketenangan luar biasa Hargianto. Ya. Dalam hal melakukan antisipasi counter attack ataupun serangan balik dari tim lawan, maka Hargianto lah menjadi pemain yang ideal. Betul. Untuk bisa melakukan intercept ataupun halauan. Tersisa 3 menit waktu normal pemirsa. Pertandingan di babak kedua. Pelanggaran baru saja terjadi dilakukan oleh Hansa Muyama terhadap Salenga. Situasi bola mati di depan gawang dari Indonesia dijaga oleh Teguh Amiruddin. Berbahaya memang. Indonesia atau timnas U23 Indonesia setidaknya harus mampu mempertahankan keunggulan pada pertandingan malam hari ini melawan Filipina. Sehingga perbandingan gol ataupun perbandingan defisit gol dengan Singapura tetap terjaga. Seperti yang Bu Binder katakan tadi. Kita lihat mampukah Amiruddin menghalau tendangan yang sudah dilakukan berbahaya dan kita lihat tidak jelas maksud dari Alorus ini apakah memberikan umpan atau langsung melakukan tendangan ke arah gawang yang dijaga oleh Teguh Amiruddin. Ya, eksekusi di luar ekspektasi ya. Ya. Kita saksikan sepertinya ingin melakukan tendangan langsung tadi. Betul, Bung. Ke gawang Teguh Amiruddin. Di mana memang yang menjadi strategi dari Filipina adalah melakukan tendangan-tendangan jarak jauh di babak kedua. Karena memang terlihat mereka justru tidak ingin ya melakukan penetrasi ke dalam lini pertahanan Indonesia karena memang sulit dilakukan. Betul, Bung. Dengan adanya permainan disiplin dari Agung Prasetyo dan juga Hansa Muyama. Kembali kita lihat peluang. Oh, baik sekali. Masih Indonesia di sebelah kanan. Ada Wawan, masih Wawan dan sebuah upaya tendangan dari Wawan membentur kaki pemain Filipina. Pecinta sepak bola di tanah air, Bung, tentu saja berharap Indonesia mampu melaju ke babak semifinal. Sepak bola SEA Games 2015 ini. Ilham kali ini langsung umpan kotak penalti berbahaya namun masih bisa dibuang. Serangan balik dari Filipina kali ini. Kita saksikan umpan jauh. Masih ada Salenga di sana. Dijaga oleh Fafa Yagalo. Masih Fafa. Baik, kita lihat bagaimana Salenga mengecoh Fafa Yagalo. Bantu oleh Wawan. Terlepas bola dari Fafa Yagalo. Oh, pelanggaran tampaknya terjadi oleh Abdu terhadap Salenga. 4 menit tambahan waktu diberikan oleh pengawas pertandingan. Inilah Salenga, pemain yang sangat cepat beroperasi apabila menerima umpan ataupun serangan balik dari rekannya.
Ya, pemain inti ya yang sebelumnya bermain terus bagi Filipina, namun diistirahatkan di pertandingan ini dan baru dimainkan tadi sebagai pemain pengganti oleh pelatih Filipina Marlon Maro. Kita saksikan masih bisa dibuang tadi, baik sekali pengawalan dilakukan oleh Agung Prastio. Ya, sebagai pemain yang tampil impresif di 2 pertandingan terakhir, Agung masih menunjukkan konsentrasi tinggi. Ya, Ya, tentu tidak ingin kecolongan sebuah gol di menit-menit terakhir. Memang kemenangan yang tentu saja diincar melawan tuan rumah Singapura, tetapi paling tidak secara selisih gol sudah unggul jika terjadi hasil seri betul. pada pertandingan tersebut. Kembali tekanan dari Filipina. Sebuah upaya serang. Salenga tidak terlihat berada dalam posisi yang sangat baik menyambut datangnya bola. Ya, Namun beruntung, sundulannya masih menyamping di sebelah kiri gawang Amiruddin, Bung. betul. Umpan yang sebenarnya deras ya Ya. pada Salenga, sehingga ia pun tidak mampu untuk menyundul umpan yang diberikan kepada dirinya karena memang bola sedikit berputar tadi. Betul. Teguh Amiruddin bersama juga dengan Agung Prasetyo yang di 2 pertandingan terakhir menjadi pemain pilar Betul, Bung. jika kita katakan dalam hal mencegah gol terjadi Ya, dan dalam hal mencetak gol. Selain Muklis Hadi juga ada Evan Dimas yang layak menjadi man of the match di pertandingan ini. kembali kaki jatuh ke kaki para pemain Filipina. Muklis Hadining coba mengejar bola tadi. Sayang sekali. Masih beruntung. Ada Han Samuyama. Kembali serangan dari Filipina. Bertubi-tubi para pemain Filipina mencoba memperkecil ketinggalan gawang. Kita lihat sebuah tendangan yang cukup cantik dari pemain nomor 7 Filipina, Ame Tabung. Polo Sitanggang. Kembali kepada Polo Sitanggang. Langsung tendangan, langsung ya, kita lihat masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang Badelik. Tendangan ganteng maksimal tadi dari Polo Sitanggang. Ya, dan ini peluang dari Filipina ya, tidak tergawal pergerakan dari Amita yang melakukan pergerakan dari lini kedua Filipina tadi secara tiba-tiba masuk ke dalam kotak penalti Indonesia. Peluang pertama yang dihasilkan melalui sebuah proses kerjasama dari Filipina di babak kedua ini. Ya, kita lihat Coach Aji Santoso sedikit khawatir dengan penampilan para pemainnya. Ya, tampak juga sedikit lelah ya. Betul. Memasuki berakhir menit-menit terakhir dari pertandingan yang merupakan pertandingan krusial bagi Indonesia. Tugas memang tampak selesai pada saat sudah mengambil keunggulan 2-0 secara cepat. Betul. Tetapi memang tidak mudah juga untuk mengalahkan Filipina yang di babak kedua ini berkembang secara baik permainannya. Kita lihat masih bisa dihalau tadi oleh Agung Prasetyo. Masuki menit-menit terakhir perpanjangan waktu, pemirsa. Samuyama tadi cukup baik kalau datangnya bola, dan akhirnya pemirsa wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua dengan hasil akhir keunggulan Indonesia 2 Filipina